mengajarkan kepada anak saya tidak mau dipukul, katakan gitu. Belalakkan matamu, saya mau ibu anak saya. Besarkan matamu, tinggikan intonasi bicaramu, katakan saya nggak mau dipukul, saya nggak mau disakiti. Anda berhenti. Tapi kalau kita suruh lawan bu, nanti yang ada perkelahian, saling menonjol, saling bergerak ya saja ya, saling bergurau. Nah iya kalau anak kita lebih besar, kalau lebih kecil, pulang-pulang ibu mau anaknya boleh ngomong sana sini. Nah ukur ajarin anaknya yang ukur. Kalau saya sih ngajarin gitu ya. Entah benar apa salah ya, tapi semoga itu benar. Kemudian yang paling penting adalah kamu boleh memaaf, kamu boleh membalas, tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Itu saya ajarkan pada anak saya. Jadi waktu dia masih belum bisa berpikir, saya ajarin membalas. Tapi kemudian setelah dia mulai TK besar, dia mulai SD kelas 1, saya katakan, nah kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Kamu punya hak untuk membalas. Kalau kamu mau ambil hakmu boleh. Tapi kamu lihat dulu, itu dia lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapatkan posisi yang mulia nak di sisi Allah. Itu yang saya latihkan kepada anak saya. Sehingga rasa empatinya enggak hilang, rasa empatinya enggak hilang. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, segera menghindar situasi. Dilihat, kemudian berikutnya adalah segera cari pertolongan. Jadi, Ustaz, jangan sampai di sekolah kalau ada anak kita mengadu. Jadi ada di sekolah yang keliru nih. Anak mengadu dibilang tidak mandiri. Kamu atasi dong masalahmu sendiri. Itu keliru. Masalah bullying, anak-anak tidak bisa ngatasin sendiri. Orang dewasa harus ikut campur untuk mengatasi masalah bullying. Gak bisa, anak-anak gak bisa ngatasin masalah tindakan kekerasan sendiri. Harus ikut campur orang tuanya dan gurunya. Kemudian harus ceritakan kepada keluarga dan guru. Latih anak kita bercerita. Ibu kalau pulang anak dari sekolah, ibu nanyanya apa bu? Nah ibu nih, apa nih? Bertanya ibu. Nih jemput nih, anak-anak dijemput gak bu? Atau pulang sendiri? Nah dijemput toh, dijemput. Nanti di rumah itu nanyain apa tuh? Pelajaran. Tadi belajar apa? Bukan. Mau anak nang sekolah. Bisa jawab ora. Sampo sing ngakali. Oh gitu, itu nakali. Setiap saat Ditanyain terus ya bu ya. Kalau ibu apa bu? Ditanyain bu. Gimana tadi di sekolah? Terus? Udah itu aja. Kok cuma satu? Biasanya pertanyaan ibu-ibu banyak deh. Bu apa bu? Pertanyaan ibu. Kalau pulang ibu nanya ibu. Sama aja ya. Tapi setiap pulang ditanyain ya bu ya. Ditanyain ya. Pasti ditanyain ya bu ya. Anaknya masih bercerita ya? masih. Nah, berarti anak ibu masih belum kena korban bullying ya. Jadi kalau anak udah mulai gak bercerita, tanda-tanda itu dia sudah mulai menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, korban dari permasalahan-permasalahan yang serius yang lainnya. Nah, kemudian anak harus terus dilatih untuk bercerita. Jangan sampai dia tidak mau bercerita ya. Kemudian tumbuhlah menjadi pribadi yang positif dan percaya diri. Maka anak kita itu harus kita latih supaya dia selalu menjadi pribadi-pribadi yang positif. Caranya gimana bu? Jadi kan kalau setiap kali misalnya anak saya, kalau saya tanya, nah tadi kamu seru gak di sekolah? Enggak, kata dia, hari ini benar-benar berat bunda, mengajarnya susah. Apa nggak susahnya? Itu tadi Ustazah nyuruh menggambar, mewarnai. Jadi anak saya, mewarnai adalah pelajaran yang paling susah bagi dia. Disuruh mewarnai itu tangannya capek banget, susah banget. Jadi dia sudah menjudge dirinya tidak bisa mewarnai. Mewarnai adalah pelajaran yang paling susah. Terus saya tanya tuh, ketika kamu berhasil mewarnai, perasaannya gimana? Harus dibantu bu, dia menemukan kesan positif. Ya, ketika selesai mewarnai, perasaanmu gimana? Ya senang, ternyata bisa ya mewarnai yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu dengan berbagai macam warna ya, saya juga nggak tahu ya. Kenapa gurunya mau nyuruh membuat bulat-bulat kayak keramik gitu, terus disuruh mewarnai dengan warna yang berbeda ya. Bagi anak saya itu susah. Ya kecil-kecil segede ya sebulan itu, kecil nggak nyampe sebulan. Koin uang 100 perak itu nggak nyampe ya, itu kecil dari situ. Terus suruh warna dengan warna-warna yang berbeda.
Selama ini pelajaran, anak saya kelas 1 ya Bu ya, kelas 1 SD. Selama dia sekolah di SD, yang dia bukan pelajaran benar-benar melelahkan itu ya. Disuruh tambah-tambahan, dia udah bisa nambah sampai di halaman 100 dia udah bisa. Kan kalau nambah-nambah gampang Bunda, tinggal ambil tangannya. Kalau nggak cukup, tinggal kita anggap saja ini 10, ini jadi 10 tambah 10 udah jadi 20, udah. Tapi kalau mewarna, itu semua bagian yang putih harus dikasih warna. Berat bagi dia yang mewarna. Tapi saya tetap akan mencarikan kesan yang positif. Tidak untuk dia bisa jadi pelukis, tidak. Tapi dia harus tumbuh menjadi pribadi yang positif. Mari kita bantu dia mencari hal positif apa yang dia dapatkan. Kalau ke klien saya, karena satu hari dia datang, terus dia bilang, Ibu, saya sudah 3 kali menggugurkan kandungan. Siapa yang menghamilimu? Bapak saya Bu. Misalnya dia bilang, pernah Bu, klien saya pernah di puskesmas saya dapatkan. Kira-kira gimana Bu? 3 kali gugurin kehamilan, dihamilin sama bapak. Kira-kira anak itu perasaan gimana? Hancur perasaannya. Tapi apa yang saya katakan? Kira-kira dengan kamu dihamilin bapakmu sampai menggugurkan 3 kali, hal positif apa yang mau dapatkan? Kamu harus cari tahu positifnya apa. Supaya apa? Supaya kamu tetap tumbuh menjadi pribadi yang positif. Tidak boleh kejadian masa lalu membuat kamu tumbuh menjadi pribadi yang negatif. Kan dia bilang, ya udahlah kepala basah, jadi pelacur aja sekalian. Kan tidak sedikit loh buat anak rumahnya berpikir begitu. Kan dia harus kayak gitu. Kan dia masih punya ruang untuk memperbaiki diri. Dia masih punya hak untuk hidup bahagia. Dia masih punya panjang kesempatan untuk menjadi anak-anak yang positifnya usia sampai jam berapa ini. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi kan? Saya ada nggak sih? Nah, ini yang perlu dilakukan. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, ini ya Bu ya, mencegah lebih baik daripada